Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matin katsiratin lam tuhsa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian, sebelum kita bersama-sama belajar di akhlak tibyan yang pertemuan ketiga ini, terlebih dahulu Al-Faqir ini mengajak teman-teman semuanya untuk mendoakan kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita yang sangat berjasa kepada kita, sehingga ajaran Nabi, ajaran Islam, ajaran Quran itu sampai kepada kita. Dan hari ini kita merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim mukmin dan menikmati sajian ilmu insyaallah. Terima kasih kita dengan banyak bersyukur dan mendoakan mereka-mereka. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan ke kitab ini tentang akhlak tibyan ini di bab yang kedua, yaitu tentang al-babustani fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima, yaitu mengutamakan bacaan Al-Quran dan ahli baca Quran atas yang lainnya. Sabata fi sahihi Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kaum itu diimami atau dipimpin oleh yang paling ahli dalam membaca Al-Quran. Bahwa yang berhak mengimami sebuah kaum adalah yang paling ahli membaca Al-Quran. Jadi bukan yang lainnya, tapi didahulukan yang paling ahli baca Quran, yang imamin itu tuh salat. Kemudian di Sahih Bukhari dijelaskan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu makanal qurra ashabal majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawirihi kuhulan kanu ausyubbana. Bahwa ahli Quran itu di zaman Umar yang diceritakan, ahli Quran itu menjadi sahabat atau teman duduk Umar bin Khattab sekaligus rekan bermusyawarah dan penasehat Umar. Ya, mereka padahal masih syubbanan, masih muda-muda. Jadi Umar ibn Khattab sangat mengistimewakan sekali ahli Quran. Bahkan mereka walaupun usianya masih muda dijadikan sebagai penasehat, teman bermusyawarah, teman majelisnya Umar ibn Khattab. Dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru fi qatla Uhudin ayyuqaddama ilal qiblah aqra'uhum wa'ala. Ini yang saya pahami bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menghadapkan ahli qurra yang paling ahli baca Quran dan paling alim terhadap Al-Quran itu ke arah kiblat ketika terjadi peristiwa Uhud. Maksudnya para syuhada itu ketika dimakamkan, yang didahulukan adalah yang aqra'uhum wa'lam, yang paling ahli baca Quran dan paling mengetahui Al-Quran dan dihadapkan ke arah kiblat. Hadis yang keempat ini tentang tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima adalah bahwa bukan hadis ini ijmal ulama ala anna qiraatal Qur'ani afdalu min sairil azkar. Ulama sudah bersepakat bahwa bacaan Al-Quran itu lebih utama dari segala macam zikir. Jadi kita zikir bla 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 sekian puluh kali,
tetap kalah keutamaannya dengan bacaan Al-Quran. Ini menurut ijma' ulama. Kemudian bab yang ketiga, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Tentang apa? Al-babus salis bi ikrami ahli Quran wan nahyi an idzaihim. Tentang memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Jadi Masya Allah, ini di kitab ini dikatakan ahli Quran itu harus dimuliakan dan dilarang untuk menyakitinya. Qala Allah Ta'ala wa may yu'adzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 23. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Selanjutnya dalam Al-Hajj ayat 30 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan apa yang Allah hormati, Allah bahwa itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Al-Ahzab ayat 58 ya. Barang siapa yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sesuatu yang tidak pantas, maka mereka telah memikul kesalahan dan dosa yang nyata. Kemudian dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Annallahu Azza wa Jalla qala. Ini berarti hadis qudsi ya. Man adali waliyan faqad azanani fil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka telah mengizinkan untuk berperang dengannya. Oh, Masya Allah. Jadi yang menyakiti wali Allah berarti sudah memberi izin kepada Allah untuk Allah memerangi dirinya. Qalal imamani al-jalilani Abu Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah. Ya, telah berkata imam yang sangat mulia yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, illam yakun al ulama auliya Allah falaysa lillahi waliyan. Jika para ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kemudian ini hadis yang keempat, yang terakhir ya di bab ini. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibah al-muslim. Di antara memuliakan Allah, mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua, orang Islam yang sudah tua. Wa hamilil Qur'an, dan memuliakan ahli Qur'an. Ghairil ghali fihi wal jafi. Ya, jadi memuliakannya tidak berlebih-lebihan juga tidak kurang, ya sepantasnya dengan memuliakan. Wa ikrami dzis sultanil muqsid, dan memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi di antara memuliakan Allah adalah menghormati orang Islam yang lebih tua atau yang sudah tua, menghormati ahli Quran tanpa berlebihan, dan memuliakan yang memiliki kekuasaan yang adil. Hadisul hasan. Oke teman-teman sekalian, intinya bahwa zikir Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama menurut ijma' ulama. Kemudian kita dilarang untuk menyakiti ahli Quran dan diperintahkan untuk memuliakan mereka. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik.